Salam Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Kita dua baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dimana tema saya ambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15, yaitu dengan bertobat kamu akan diselamatkan. Jikalau kita dan umat Tuhan kembali kepada Allah, mengandalkan Dia, maka kita akan diselamatkan dari belenggu dosa yang kita miliki dalam hidup kita. Saya untuk menjelaskan apa itu pertobatan. Pertobatan adalah aktivitas meninjau atau menelaah tindakan-tindakan yang pernah diperbuat atau menyesali kesalahan-kesalahan pada masa lampau yang disertai dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, yang artinya berbalik dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru, menyangkal kehidupan yang begitu buruk dalam kehidupan yang sebelumnya. Nah, kita akan merubah dari segala keterburukan itu menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi dalam pasal 30 ini, bangsa Israel tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, tapi mereka malah memberontak Tuhan. Jadi bangsa Israel sudah banyak memperoleh anugerah yang daripada Tuhan, tapi bangsa Israel berpaling dan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mereka mengandalkan Allah lain. Sikap inilah yang sering dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan telah menjadikan Israel sebagai umat kesayangannya, tetapi mereka sering menjadi anak-anak pemberontak. Bangsa Israel tidak tahu bahwa datangnya pertolongan itu dari Tuhan, dan datang kekuatannya itu hanya ada daripada Tuhan, bukan dari Mesir, Allah, Firaun. Nah, jadi bangsa Israel ini sering mengalami perubahan-perubahan, sering mengalami mujizat-mujizat anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Namun sebaliknya, mereka tidak percaya, mereka tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tetapi mereka malah mengandalkan yang namanya Raja Firaun, Allah Mesir. Firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Artinya apa? Bahwa hanya ada satu jalan untuk kita bisa diselamatkan dari dosa. Yang kita lakukan yaitu kita berbalik dari segala kehidupan lama, mengakui perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Akankah kita sebagai manusia ingin mengubah kehidupan lama yang begitu buruk untuk mengubahnya? Satu hal yang kita perlu tahu, saudara-saudara, dalam kehidupan lama kita menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan, yang akan diselamatkan oleh Tuhan dari belenggu dosa. Mari kita berbalik arah dari pandangan dulu yang tidak baik dan menjadi pandangan yang berbaik di hadapan Tuhan. Satu hal yang ingin Tuhan inginkan dari kita itu bertobat, mengakui segala dosa-dosa yang kita miliki, baik dari segi akar pahit dalam hati kita, keterburukan dalam hati kita, menyembah dengan berhala, percaya Allah-Allah lain, maka itu tinggalkan. Menyangkal diri. Karena ketika kita ingin diselamatkan, maka bertobatlah. Berlutut di hadapan Tuhan. Akui kesalahan. Bahwa kita tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Kedua, bagaimana kita mendapat kekuatan dan keselamatan itu? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan, umat kesayangan Tuhan, di mana bangsa Israel mengharapkan pertolongan dari Firaun, Raja Mesir. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Firaun akan mengecewakan mereka dan perlindungan yang diharapkan dari Mesir akan gagal. Mengandalkan Mesir bukan mendapatkan keuntungan
ataupun pertolongan, tetapi melainkan mengalami penghinaan. Justru Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ketika mereka percaya pada Raja Firaun, maka semuanya akan menjadi gagal, mengecewakan, akan menjadi penghinaan. Itu yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Mengandalkan Mesir itu bukan mendapatkan keuntungan ataupun pertolongan, tetapi mengalami penghinaan. Tetapi kalau bangsa Israel mengandalkan Tuhan, adalah suatu keberuntungan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bagaimana kita percaya akan Tuhan? Maukah kita percaya akan Tuhan? Ketika kita percaya, yakin dan percaya bahwa segala sesuatu pasti akan terjadi. Kekuatan akan kembali dalam hidup kita. Sebab ada di tangan Tuhan kekuatan itu. Kalau bangsa Israel percaya akan kedahsyatan Tuhan, percaya akan firman Tuhan, maka aku katakan dalam diri kita semakin meningkat kekuatannya. Kelemahan akan dikuatkan, sebab hanya ada dalam Tuhan sumber kekuatan kita. Maka dari itu kita harus percaya akan kuasa Tuhan, jangan pernah berpaling dari Tuhan, sebab hanyalah Tuhan kekuatan kita. Anehnya bangsa Israel ini tidak memohon pertolongan Tuhan, padahal mereka tentu tahu pengakuan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu Tuhan. Dan membuat mereka berhasil melawan kekuatan-kekuatan besar dalam perjalanan mereka, hanya Tuhan saja. Jadi banyak mengalami anugerah-anugerah dalam perjalanan mereka, keluarnya mereka dari bangsa Mesir. Tetapi mereka malah menghiraukan Tuhan begitu saja. Jadi Tuhan telah menyertai mereka dan menolong mereka, namun itu semua seolah hilang dari ingatan mereka. Justru memohon pertolongan kepada kekuatan Mesir. Di bangsa Israel, bahwa mereka tidak menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Tidak tinggal pada genggaman Tuhan, yang tidak percaya akan Tuhan. Selalu ketika mengalami segala persoalan-persoalan, namun tentunya mereka akan ingat Tuhan. Tetapi satu hal yang mereka ketahui, bahwa betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Apa yang kurang dari Tuhan? Tuhan telah memberikan semua, mengeluarkan mereka, memberikan makan ketika mereka lapar, burung puyuh, dan segalanya. Apakah itu tidak cukup bagi bangsa Israel? Kita saudara-saudari dalam hidup kita, percayalah. Ketika kamu percaya melakukan segala sesuatu pasti akan terjadi. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka segala yang terjadi, segala yang kita butuhkan atau segala yang kita inginkan, pasti Tuhan tolong. Sebab Tuhan berkata, percayalah dan tinggal tenang. Ketika kamu tenang dan percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan akan menolong. Saudara, perlu kita sadari, segala sesuatu tidak akan terjadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan tidak percaya akan firman Tuhan. Saudara, kita dapat diselamatkan jikalau kita kembali kepada Allah dan mengandalkan Dia. Buang semua ego yang ada dalam hati. Mari berserah kepada Tuhan. Jangan berpaling dari Tuhan, tapi selalu ada di bawah kekuasaan Tuhan. Sebab Tuhan lain menuntun kehidupan kita. Tak akan bisa kita berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan menolong kita. Tidak ada gunanya mengandalkan diri sendiri atau orang yang membuat kita terjatuh. Kalau saudara ingin diselamatkan, maka rubah kehidupanmu dari buruk menjadi yang terbaik. Berbaliklah
dari pandangan yang tidak baik. Buang semua akar pahit dalam hati, kebusukan, hawa nafsu, dan lain sebagainya yang membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus berbalik. Kita harus merubah kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Wah, yang Tuhan inginkan adalah kita berubah dalam hidup kita. Ketika kita berubah, yakin dan percaya, saudara-saudari pasti akan ditolong Tuhan. Bukankah itu demikian? Masihkah kita tidak percaya akan kekuatan Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan ini? Jadi saudara-saudaraku, manapun kita berada, ingat bahwa segala sesuatu itu hanya datangnya dari Tuhan. Kesimpulan, pengakuan kita kepada Tuhan bahwa perlindungan bagi kita hanya datang dari Tuhan. Kiranya juga ada pada kita, dan itu bermakna bahwa kita harus senantiasa menantikan pertolongan Tuhan dan bukan yang lain. Jangan lupakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita percaya dan arahkan hati pada pimpinan Tuhan. Itulah harapan satu-satunya yang tak akan pernah luntur dan yang membuahkan kedamaian. Yakinlah bahwa kita akan melihat bagaimana Allah akan bertindak mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita. Shalom, selamat beraktivitas.